Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 28 ayat 7. Saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu aku beria-ria. Ulangi. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan. Dalam keadaan apapun selalu ingatlah bahwa engkau tidak sendiri. Dalam kesulitan apapun sadari kita masih punya kekuatan, punya penolong, punya perisai yang melindungi hidup kita. Tuhan. Nah, saat engkau dalam pergumulan yang berat, bebanmu berat, engkau sulit, engkau gak mengerti lagi. Jangan berhenti berharap. Jangan pernah berputus asa. Ya, sesuai dengan ayat ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Yang pertama, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku. Ya, nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia pribadi yang kita butuhkan. Ya, ini namanya confess iman, pernyataan iman. Ya, dengan kita menyatakan Tuhan sumber kekuatan, Tuhan perlindungan atau perisai, Tuhan yang menolong kita. Ya, menyatakan itu di hadapan Tuhan, menunjukkan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah engkau menyatakan itu, katakan kepada dirimu sendiri. Ya, supaya engkau pikirannya nggak negatif terus, nggak putus asa, tidak memandang masalahku terlalu besar, nggak ada jalan keluar, supaya nggak seperti itu. Katakan kepada dirimu, hai diriku. Aneh kadang ya, nggak aneh sebetulnya. Ya, jadi nyatakan kepada dirimu sendiri bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah tempat aku menaruh percaya, Tuhanlah pertolonganku. Hai, makanya kita katakan di Mazmur juga, ya katakan kepada jiwaku, hai jiwaku, janganlah engkau takut, hai jiwaku. Ya perkatakan kepada dirimu, artinya engkau memotivasi diri. Seperti pemain bulu tangkis tuh ya, ketika dia habis smash, ya masuk langsung yes. Loh, ngapain dia bilang yes? Ya, dia menyemangati dirinya. Yes ya. Artinya memotivasi diri supaya kuat, supaya tidak lemah, supaya punya kekuatan. Nah, di hadapan Tuhan, pertama katakan kepada Tuhan, lalu katakan kepada dirimu. Yang berikutnya, katakan kepada masalahmu. Ya, masalahmu apa?
Ya, masalahmu, aduh hutangku banyak. Oh, masalahku mungkin sedang banyak sakit nih, sedang banyak pergumulan nih. Aduh, nggak tahu besok gimana. Hai, katakan, hai sakit, engkau tidak berkuasa untuk melemahkanku. Hai hutangku, aku pasti bisa melunasinya loh. Gitu loh. Kadang-kadang masalah keuangan jadi masalah serius. Tetapi, ayo perkatakan, hai masalahku, Tuhan kekuatanku, Tuhan perisaiku, aku bisa mengatasi semua. Karena Tuhan yang menolong aku. Ya, jadi dengan kita memperkatakan itu, ya, nggak langsung kita sedang membangun satu kekuatan diri. Ya, cuma dikasih Tuhan. Ya, kalau kita baca aja Tuhan kekuatanku, perisaiku, ya biasa. Coba pengaplikasian dalam hidup. Berdoa dengan memperkatakan, Tuhan engkaulah kekuatanku, Tuhan engkaulah perisaiku, Tuhan engkaulah penolongku. Ya, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Ya, lalu katakan kepada dirimu, hai diriku, aku bisa, aku punya Tuhan sumber kekuatan, aku punya Tuhan yang melindungi, perisai bagiku, aku percaya kepada Tuhanku yang akan menyelamatkan aku. Dengan iman katakan kepada dirimu, lalu katakan kepada masalahmu, hai masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan sumber kekuatanku. Aku punya Tuhan yang melindungi seperti perisai bagiku. Aku bisa mengatasimu. Ya, coba dikasih Tuhan, seakan-akan aneh sih. Tetapi kalau engkau mengatakan dengan iman, ya, masuk kamarmu, ya, engkau sendiri pertama katakan kepada Tuhan, lalu menyatakan kepada dirimu. Saya sering praktekkan, cari cermin, ngomong sama orang di cermin itu, katakan kepada dia, lalu mulai deklarasi, wah istilahnya, menyatakan di alam roh, aku katakan, ya, masalahku apapun. Saudara sebut masalahnya apa? Ya, masalah nggak bisa ngampuni, aku mau mengampuni, aku nggak mau benci, aku tidak mau dendam, ya gitu loh. Kadang-kadang ini hal sepele, hal kecil itu bisa membuat masalah jadi besar ketika kita tidak bisa mengatasinya. Perhatikan, kita punya Tuhan sumber kekuatan, perisai bagi hidup kita, penolong bagi hidup kita. Ingat, Tuhan yang akan menolong, yang membuat kita akan bersuka cita, kita akan bersyukur kepadanya karena Dia akan menolong hidup kita. Ya, percaya. Taruh percayamu kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan terlalu membesarkan masalah. Tapi besarkan Tuhan dalam dirimu. Kalau engkau membesarkan masalah, dulu berat masalahku. Tapi ketika engkau membesarkan Tuhan, kecil masalahmu. Engkau punya kekuatan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah firman-Mu ini jadi rema buat setiap kami. Sehingga apapun, seberapapun, dan sesulit apapun pergumulan, masalah beban hidup kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang akan memberi perlindungan. Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Dan kami mau bersyukur dan bersuka cita karena Engkau Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan setiap kami. Dan berdoa juga menyerahkan hari ini dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, ya, selamat berakhir pekan, ya, apapun yang sudah kerjakan, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.